Assalamualaikum, selamat datang di kelas 5. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, siklus pembelajaran 1, dan pembelajaran 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Yuk kita lihat dulu tujuan pembelajarannya itu apa yuk. Yang pertama, kalian bisa menemukan kosakata baru. Selain itu, kalian bisa tambah ilmu dengan membaca. Banyak nanti bacaan yang akan Ustazah berikan. Kemudian banyak sekali juga info seputar tubuh kita. Bagian-bagian tubuh kita juga, alat gerak kita juga itu apa aja. Serta kita nanti akan mengamati rangka organ gerak hewan. Ya, oke, itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu ya video berikut. Yang pertama itu yang zebra. Kemudian apa ya yang satunya? Iya betul, singa. Dan hiu. Yang terbang itu burung. Serta kalau yang paling bawah itu yang suka memanjat dan melompat itu bisa monkey atau monyet. Dan yang sebelahnya adalah koala. Kalian tahu salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak loh. Manusia dan hewan itu memiliki alat gerak yang disebut anggota gerak. Dan mereka bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka bergerak sesuai dengan tempat tinggalnya. Mereka juga bergeraknya berbeda-beda loh, sesuai dengan habitatnya tentunya. Kalau di udara, mereka pakai sayap, terbang. Kemudian kalau di darat, mereka bisa berjalan, berlari, merayap. Dan hewan bergerak itu biasanya mempunyai tujuan dan fungsinya itu seperti apa. Kalau mereka berpindah tempat, ya pasti mencari makan atau mangsa. Nanti kalau nggak ada makanan, nggak bisa hidup ya kan. Kemudian fungsinya dari organ gerak mereka juga bisa untuk melindungi diri dari predator. Predator itu yang memburu mereka. Mereka bisa berlari untuk menghindari predator yang mau memangsa mereka. Tapi mereka bisa bergerak itu karena ada otot dan rangkanya. Rangka tulang, ya betul. Rangka dan otot merupakan bagian alat gerak yang sangat penting bagi mereka. Nah, otot dan tulang itu disebut sistem gerak. Ada dua perbedaannya loh. Sistem gerak itu ada alat gerak aktif, alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu adalah otot yang menempel di tulang. Kemudian alat gerak pasif yaitu tulang, alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi otot membantu tulang untuk bisa bergerak. Mau tahu fungsi tulang? Boleh. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Contohnya, organ dalam yang paling penting yaitu jantung, paru-paru, kemudian apalagi hati. Pokoknya organ-organ penting yang ada di dalam manusia. Terus nomor 3, sebagai pembentuk rangka tubuh. Nomor 4, tempat pembentukan sel darah merah. Terus fungsi otot sendiri, yang pertama menggerakkan tulang. Tulang itu ingat ya, dia itu alat gerak pasif, tidak bisa bergerak sendiri. Jadi otot di sini berfungsi untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan posisi tubuh. Nomor 3, mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4, mengatur suhu tubuh juga. Coba lihat gambar di sini. Otot itu
itu tersusun dari inti sel dan serat otot. Dan otot juga bisa kita sebutnya daging, ya. Karena tubuh kita itu berotot seperti gambar itu, kita lihat bagian-bagian tubuh kita. Ada 4 bagian tubuh kita. Yang pertama bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian kaki. Bagian kepala adalah bagian paling atas tubuh kita. Bagian kepala ada apa aja? Rambut, mata, alis, kemudian dagu, dan lain-lain. Ayo, kalian bisa sebutkan tidak bagian kepala itu ada apa aja? Ya, pintar sekali. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu bagian badan. Bagian badan itu mulai dari leher ya, leher sampai pinggang. Terus sampai mana lagi? Sampai bagian bawah pinggang. Terus apa aja? Ada punggung, ada dada, dan lain-lain. Bisa nggak menyebutkan bagian badan yang kedua ini? Terus kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu bagian tangan. Tangan kita ada berapa? Ada 2. Terus tangannya terdiri dari apa? Ada ketiak, lengan atas, siku, lengan bawah. Ada jari-jari jemari kita. Terus ada kuku. Terus dan lain-lain ya. Itu adalah bagian tangan. Serta bagian kaki mulai dari paha, lutut, betis, pergelangan kaki, mata kaki, dan jari-jari kaki kita. Dari bagian-bagian tubuh kita, mereka memiliki fungsi masing-masing. Oke, kita lanjut. Ada alat gerak hewan. Wah, kelincinya lucu sekali. Ada berapa itu? Oh, ada 3. Bayi-bayi kelinci ini masih sangat kecil. Kamu tahu, kelinci itu bisa beranak sampai 1 sampai 5 atau bahkan lebih dari 5 anak kelinci. Nah, kalau di video ini, bayi kelincinya itu masih menyusui, belum bisa makan rumput. Kalau bayi makan rumput itu harus mungkin usianya harus 14 hari mereka sudah bisa makan rumput. Kamu punya kelinci tidak? Kalau punya, amati ya. Alat gerak mereka itu apa? Menggunakan apa? Ya, betul. Alat gerak mereka itu kaki. Mereka bergerak dengan berjalan atau melompat. Betul sekali. Kita akan mengamati rangka organ gerak yang lain selain kelinci. Ada yang pertama itu aves. Aves itu sejenis burung. Kemudian mamalia. Mamalia itu kelinci, kucing, binatang yang menyusui. Dan yang keempat itu sepertinya itu ikan. Ya, itu Pisces. Ikan hiu. Rangka-rangkanya nanti kita pelajari di buku ya. Kita akan belajar lagi setelah ini. Yuk kita belajar alat gerak hewan itu apa saja. Yang pertama, kaki. Ya, betul. Ya, hewan-hewan yang memiliki kaki dia bisa berlari, merayap, berjalan, melompat, kemudian memanjat, serta bisa digunakan untuk menendang ya. Terus untuk yang bawahnya lagi sayap.
Fungsinya untuk terbang. Ya, betul sekali. Yang ketiga, otot perut. Nah, ini otot perut contohnya ular. Terus cacing juga bisa kok pakai otot perut, dan hewan melata lainnya. Terus yang terakhir adalah ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Ya, betul sekali. Sirip membantu mereka berenang di dalam air. Saya ingatkan kembali ya, tanpa anggota gerak, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan hidupnya. Contohnya juga manusia juga seperti itu, tanpa anggota gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, sekarang coba cermati bacaan berikut ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak jika ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Manusia dan hewan memiliki alat gerak yang disebut anggota gerak. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari bacaan di sini, kamu masih ingat ide pokok itu apa? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks atau sebuah paragraf. Cara menemukannya bagaimana ide pokok itu? Mari Ustazah bantu ya untuk menemukan bagaimana menemukan ide pokok. Yang pertama, kamu harus baca teksnya secara menyeluruh. Dan ketika kamu melihat paragraf pertama, carilah kalimat yang paling awal atau kalimat yang paling utama dari teks tersebut, dari paragraf tersebut. Terus nanti kalian bisa menemukan intinya atau menemukan ide pokoknya dari kalimat utama tadi yang kalian sudah cari. Dan dapat deh ide pokoknya berada di kalimat utama. Ustazah ingatkan kembali ya, paragraf itu jenisnya ada 2. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif, ide pokok itu berada di awal kalimat atau awal paragraf. Cara mengingatnya gampang anak-anak. Kalau D itu berarti di depan. Paragraf deduktif itu bisa dicirikan bahwa ide pokok itu berada di depan. Sedangkan paragraf induktif berarti di belakang. Nah, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Di kalimat utama itu berisi ide pokok, yaitu ide pokok yaitu yang bersifat umum. Bagaimana sih yang bersifat umum? Bersifat umum itu maksudnya bisa dibagi-bagi atau dijelaskan secara terperinci. Nah, kalau kalimat pengembang atau pendukung, yaitu penjelasan dari kalimat utama dan bersifat khusus, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kita coba yuk lihat ide pokoknya di mana sih? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari seluruh tubuh dan sampai ke bawah. Kira-kira ini paragraf deduktif atau induktif ya? Kalian bisa tahu tidak ini paragraf apa namanya? Yap, benar. Ini adalah kalimat deduktif di mana ide pokok berada di kalimat utama atau di awal paragraf. Kemudian
Mana ya kalimat pengembangnya atau kalimat pendukungnya yang menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bergerak? Oh, ternyata setelah kalimat utama itu atau ide pokok itu adalah kalimat pendukungnya, anak-anak. Ya, jadi kalimat utama berada di depan paragraf deduktif. Ini adalah paragraf deduktif. Kalimat pendukungnya berada di belakang atau kalimat pendukungnya atau kalimat pengembangnya setelah kalimat utama. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Gagasan utama atau ide pokok tadi adalah inti pembahasan dari suatu paragraf. Kemudian, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Bantu Ustazah yuk mengelompokkan anggota gerak pada hewan. Buatkan Ustazah tabel seperti di bawah ini ya. Contoh nomor 1, nama hewan kelinci. Anggota geraknya kaki dan fungsinya melompat atau berjalan, berlari juga boleh, tidak mengapa. Nah, ini Ustazah punya rangka-rangka dari hewan mamalia, aves, dan Pisces. Ada amfibi juga loh. Kalian tolong ya masukkan ke tabel. Kan tadi nomor 1 kelinci. Berarti nomor 2 boleh kok ikan hiu atau ikan paus. Begitu ya. Dan sebutkan anggota gerak serta fungsinya. Oke? Besok di pertemuan selanjutnya di siklus pembelajaran 2 kita akan bahas tentang hewan-hewan ini. Apakah mereka invertebrata atau vertebrata? Apa itu? Kita lihat besok. Ustazah akan jelaskan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.